Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotimah Rizeta Febrina Vertin dengan NPM 251063100723. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Anatomi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Ardawi Sumanto, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kerangka, osteologi. Osteologi itu diambil dari dua bahasa Yunani, osteon dan juga logos. Osteon itu artinya tulang dan logos itu adalah ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa osteologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang tulang. Nah, dalam mempelajari tulang sendiri, biasanya kita dapat menjumpai istilah skeleton atau itu kerangka. Nah, masuk ke kerangka manusia. Kerangka manusia ini merupakan kerangka manusia atau skeleton osseous system. Ini merupakan sistem yang disusun oleh sejumlah tulang, bones ataupun osseous, dan juga sedikit rawan atau cartilage yang membentuk tubuh manusia. Jadi di dalam tubuh manusia dewasa itu terdiri atau disusun oleh 206 buah tulang kerangka. Adapun fungsi dari kerangka manusia yaitu sebagai penunjang dan juga pembentuk tubuh, yang kedua sebagai pelindung organ-organ vital, yang ketiga sebagai alat penggerak pasif dan juga alat pengungkit, yang keempat sebagai tempat pembuatan otot-otot, yang kelima sebagai tempat persendian zat kapur atau kalsium dan juga garam-garam, dan yang keenam tempat bertambahnya sel-sel darah dalam tubuh. Selanjutnya ada struktur tulang. Pada tulang panjang, saf atau gandar ini disebutnya dengan diafisis, dan pada kedua ujung tulang ini disebut dengan proximal epiphysis dan juga distal epiphysis, yang dimana biasanya kedua ujung ini pada bagian ini itu membentuk rongga, dan di dalamnya itu terdapat sumsum, yang dimana sumsum ini sebagai tempat penyimpanan lemak. Dan pada masa anak-anak, epiphysis dan juga diafisis itu dibatasi oleh rawan epiphysis. Jadi selama masa anak-anak ini pertumbuhan tulang, perpanjangan tulang ini terjadi di fase ini. Pada orang dewasa, khususnya pada masa pertumbuhan tulang telah berakhir, rawan epiphysis ini berubah menjadi tulang, yang dimana nantinya tulang ini akan berubah lagi menjadi garis epiphysis, seperti itu. Selanjutnya ada nama-nama bagian pada tulang. Yang pertama itu ada kepala, head atau kaput, little head, kepala kecil, little head atau capitulus. Kemudian ada tonjolan besar, trochanter, tonjolan kasar itu tuberosity atau tuberositas, tonjolan kecil itu tubercle atau tuberculus, duri itu spine atau spina, taju itu proses atau processus, garis itu line atau linea, sisir itu crest atau crista, benjolan sendi itu condyle atau condylus, tonjolan pada bonggol sendi itu epicondyle atau epicondylus, lekukan bulat itu fovea atau fovea, lekukan agak dalam itu fossa atau fossa, alur atau lekukan itu sulcus atau sulcus, celah sempit itu fissure atau fissure, irisan itu incisur dan incisur, lubang pada tulang itu netus atau netus, lubang itu foramen atau foramen, tanduk itu cornu atau cornu, kemudian cabang itu ranus atau ranus, bibir itu lip atau labius, rongga itu cavity atau cavus, dan yang terakhir ke leher, neck atau colus. Selanjutnya ada perincian kerangka aksial dan juga kerangka anggota badan. Nah, yang pertama ini ada kerangka aksial atau axial skeleton berjumlahkan 80, yang terdiri dari kepala atau tengkorak, dalam bahasa Inggris itu skull, yang berjumlahkan 29. Nah, dalam kepala tengkorak ini terdapat bagian atas yang namanya itu cranius yang berjumlahkan 8. Kemudian ada muka atau face itu berjumlah 14, dan ada lidah atau hyoid itu berjumlahkan 1. Nah, kemudian ada tulang kecil meliputi alat pendengaran atau earbones berjumlah 6, yang terdiri dari martil atau malleus berjumlah 2, kemudian ada landasan atau incus berjumlah 2, dan yang terakhir ada sanguardi atau stapes itu berjumlah 2. Selanjutnya ada tulang belakang atau vertebral column berjumlahkan 26, yang terdiri dari leher atau cervical vertebrae berjumlahkan 7, kemudian ada punggung atau lumbar vertebrae berjumlahkan 12,
Kemudian ada pinggang atau thoracic vertebrae berjumlahkan 5. Kemudian ada kelangkang atau sacrus berjumlahkan 1. Dan yang terakhir ada ekor atau tungging coxae berjumlahkan 1. Selanjutnya ada rangka dada atau toraks, ini berjumlahkan 25 yang terdiri dari dada atau sternum berjumlahkan 1 dan rusuk atau iga ribs itu berjumlahkan 25. Selanjutnya ada kelompok anggota badan atau appendicular skeleton yang berjumlahkan 126 tulang yang terdiri dari gelang bahu atau shoulder girdle yang berjumlahkan 4 tulang, meliputi tulang selangka atau clavicle yang berjumlahkan 2 dan juga tulang belikat atau scapula yang berjumlahkan 2. Selanjutnya ada lengan atau upper extremity berjumlahkan 60, terdiri dari lengan atas atau humerus berjumlahkan 2, hasta atau ulna berjumlahkan 2, pengumpil atau radius berjumlahkan 2, pangkal tangan atau carpals berjumlahkan 16 dan juga tapak tangan atau metacarpals berjumlahkan 10.